Dr. Nur Habibullah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak dan teman-teman kelas yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam lindungannya, dan tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini saya Anissa Welni, NIM 19112432 akan melanjutkan pembacaan materi dan juga sesi tanya jawab. Judul materi kami yaitu adab-adab dalam beribadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Baiklah, langsung saja. C. Kewajiban mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Makna mengimani ajaran Rasulullah SAW adalah menjalankan ajarannya, menaati perintahnya, dan berhukum dengan ketetapannya. Ahlus Sunnah mencintai Rasulullah SAW dan mengagungkannya sebagaimana para sahabatnya. Beliau mencintai beliau lebih dari mencintai mereka kepada diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, tidak beriman salah seorang di antaramu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian bagian D, taat. Kita wajib menaati Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari syahadat atau kesaksian bahwa beliau adalah Rasul, utusan Allah, dan banyak ayat Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk menaati Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada yang diiringi dengan perintah taat kepada Allah sebagaimana firman-Nya yang dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad. Baik, itulah sisi pemaparan materi dari saya. Saya lanjutkan ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama yaitu dari Ibadillahi Sholihina, NIM 19112452. Syarat ibadah diterima adalah harus ikhlas. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih kriteria ikhlas dalam beribadah itu? Karena dalam kehidupan banyak sekali orang beribadah seperti sholat hanya seolah ini kewajiban saya, maka saya harus mengerjakannya. Tidak boleh saya tinggalkan. Apakah hal tersebut sudah termasuk ikhlas? Baik, jawaban dari saya yaitu ikhlas itu kan ketika kita melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan. Kalau sholat masih ada keterpaksaan, dalam artian kita masih tergantung pada kewajiban yang telah ditetapkan. Berarti melakukannya bukan karena suatu kebutuhan atau kesadaran. Tolak ukur keikhlasan seorang hamba hanya Allah yang tahu. Saya tidak bisa menilai orang ikhlas atau tidak hanya karena amal perbuatannya. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua dari Rini Aryani, NIM 19112518. Apa hikmah ketika kita selalu mencintai Rasulullah dan mengidolakan beliau dimanapun kita berada dan kapanpun saja? Jawaban dari saya, seorang muslim yang menjadikan Rasulullah SAW teladan hidup akan memperoleh amalan terbaik. Rasul SAW diutus ke dunia tidak hanya untuk menunjukkan kebenaran kepada khalayak manusia, namun juga hendak mengajarkan bagaimana cara meraih kebenaran tersebut seperti menyangkut peribadatan dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. Artinya,
Mereka yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan meneladani sunnah beliau akan memperoleh 7 keistimewaan. Pertama, mendapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala dan ampunannya. Kemudian berseri-seri wajahnya karena tidak bingung menyikapi masalah hidup. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian mendapatkan keteguhan hati saat ditimpa cobaan. Kemudian memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian pertanyaan ketiga, Selamat Riyadi, NIM 19112529. Apa hukum dan hukuman bagi orang yang menghina Rasulullah? Jawabannya, dalam Quran Surah At-Taubah 6566, artinya, katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sudah beriman. Apabila yang melakukannya seorang muslim, maka dengan sebab itu dia menjadi murtad berdasarkan ayat yang mulia tadi. Dan apabila pelakunya adalah orang kafir, maka harus diperangi dengan memenuhi syarat-syarat jihad. Adapun masyarakat mengambil tindakan sendiri dengan melakukan penyerangan tanpa memenuhi syarat-syarat jihad, maka tidak boleh. Namun masyarakat hendaklah berdakwah dan membantah kebatilan mereka. Masalah menghina Rasulullah tidak hanya menyangkut pribadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga menyangkut penghinaan kepada Allah, Tuhan alam yang telah mengutusnya. Sehingga di sini ada 2 hak yang telah diinjak-injak. Pertama, ada hak Allah, ini dapat termaafkan dengan taubat yang jujur. Karena Allah telah menjanjikan akan mengampuni semua dosa baik bagi yang bertaubat. Dalilnya surah Az-Zumar ayat 53 di atas. 2, hak Rasulullah, ini yang menjadi pembahasan alat para ulama. Apakah juga bisa diselesaikan dengan bertaubat atau hukuman mati harus tetap dijalankan? Pertama, jika seorang melakukan penghinaan kepada Rasul saat dia masih kafir, kemudian masuk Islam, maka dia tidak mendapatkan hukuman mati. Karena Islam meleburkan seluruh dosa yang dilakukan saat masih kafir. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 38, artinya, katakanlah kepada orang-orang kafir yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka hukuman Allah terhadap orang-orang dahulu, atau dibinasakan. Kedua, seorang yang menghina Nabi saat ia masih berstatus muslim. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. 1, hukuman mati gugur dengan taubatnya. 2, taubat tidak diterima dan hukuman mati harus diberlakukan. 3, taubatnya diterima dan hukuman mati harus tetap dijalankan. Pendapat ketiga inilah insya Allah yang paling kuat, sebagaimana dipilih oleh Syekhul Islam Al-Harrani rahimahullah dan dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Hal ini karena taubat hanya dapat menggugurkan dosa dengan pelaku dengan Allah. Allah telah menjanjikan akan memaafkan kesalahan hambanya yang bertaubat jujur. 2, adapun dosanya kepada Nabi, ini yang tidak tahu apakah Nabi akan menuntutnya atau memaafkannya di hari kiamat kelak. 3, hukuman seperti ini dapat memberikan efek jera bagi yang lain. Kemudian pertanyaan dari Zain Effendi Hamid, NIM 19112549. Apa hukum dan hikmahnya kalau kita tidak sopan kepada orang yang lebih tua dari kita? Karena saya lihat sekarang ini dalam berorganisasi banyak yang muda atasannya. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau untuk hikmahnya, menurut saya tidak ada. Tidak mungkin tidak sopan kepada yang usianya lebih tua, ada hikmah.
Kalau untuk hukumnya kan salah satu adab yang sangat ditekankan oleh agama Islam adalah adab kepada orang yang lebih tua. Bahkan sudah lama Rasulullah mewanti-wanti tentang pentingnya adab kepada orang yang lebih tua. Salah satu hadis riwayat Imam Tirmizi menegaskan demikian, bukanlah dari golongan kami mereka yang tidak menyayangi yang lebih muda dan mereka yang tidak menghormati yang lebih tua. Kemudian dalam berorganisasi banyak yang muda atasannya. Bagaimana tanggapan Anda? Menurut saya, terima saja dengan pikiran positif sambil tetap berkarya dan bekerja sama dengan atasan yang muda tadi. Atau Anda bisa juga mengambil pelajaran dari atasan yang masih muda tadi. Kemudian tetaplah taruh rasa hormat kepada dia. Maka dari itu, semudah apapun usia atasan atau pemimpin organisasi yang kita ikuti, kita harus bisa menempatkan diri dengan baik di hadapannya. Maka itu jauh lebih membahagiakan daripada kita harus memikirkan kenapa dia lebih muda tapi bisa menjadi pemimpin. Tetapi ambil sisi positifnya saja. Kemudian pertanyaan yang kelima, dari Nurul Barokah, NIM 1911-2504. Apakah ada dalil yang menegaskan tentang adab dalam beribadah kepada Allah dan Rasul-Nya? Jawaban saya ada, salah satunya Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Firman Allah tersebut menggariskan misi hidup manusia dengan tegas, yakni ibadah. Kemudian Quran Surah Al-Hujurat ayat 1. Kemudian wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Kemudian sesungguhnya Allah mewajibkan orang yang beriman untuk taat dan cinta kepada Rasulullah seperti dalam firman-Nya, wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Quran Surah Muhammad ayat 33. Kemudian pertanyaan ke-6, dari Sifa Salsabila, NIM 1911-2532. Pertanyaannya, tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Lantas, mengapa kenyataannya di kehidupan nyata banyak manusia yang tidak beribadah kepada Allah? Jawaban saya, ya, tujuan utama hidup adalah beribadah kepada Allah. Semudah itu diucapkan, namun pada prakteknya itu adalah sulit untuk dilaksanakan. Tentu tingkat kesulitan per individu berbeda-beda. Ada yang merasa berat menjalankan ibadah sunnah, wajib. Ada juga yang ibadah wajib pun terasa berat untuk dilakukan. Ada dua penyebab utama seorang malas melakukan ibadah, yaitu yang pertama, maksiat. Dosa maksiat yang dilakukan oleh diri kita akan membuat tubuh ini berat melaksanakan ibadah. Pikiran dan hati pun akan gelisah dan tidak menemukan kenikmatan ketika beribadah. Jadi sekalipun melakukan ibadah maunya buru-buru, cepat-cepat selesai gitu. Penyebab kedua malas beribadah yaitu makanan haram. Makanan haram juga bisa menjadi penyumbat organ tubuh kita dalam melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa makanan yang kita konsumsi akan didistribusikan sari-sarinya melalui peredaran darah ke seluruh tubuh kita. Ketika makanan haram sampai ke telinga, maka telinga kita ogah mendengar lantunan ayat. Ketika sampai ke mata kita sulit menolak memandang hal yang haram untuk kita pandang. Kemudian pertanyaan ke-7 dari Suci Ramadhani, NIM 1911-2538. Mengapa Tuhan menciptakan hawa nafsu kepada manusia? Bukankah dengan adanya hawa nafsu, manusia menjadi lebih sulit dalam beribadah? Salah satu dari sifat hawa nafsu adalah kan tidak pernah terpuaskan. Di saat kita menuruti satu keinginannya, nafsu itu akan menuntut hal yang lain lagi. Terus begitu hingga tak ada habis-habisnya. Mempunyai satu gunung emas pun tak cukup, ia masih ingin yang lebih. Karena itu Allah tidak hanya menciptakan nafsu, dia juga menciptakan akal sebagai alat untuk mengontrolnya.
Jadi kenapa hawa nafsu tadi diciptakan? Karena manusia tidak dapat hidup tanpa nafsu. Mereka tak bisa hidup jika tidak ada keinginan untuk makan, cari harta, dan keinginan-keinginan lainnya. Nafsu ini termasuk hal yang paling penting dalam hidup manusia, tapi jika tidak dikontrol dengan akal, keinginan itu akan terus meledak dan akibatnya akan sangat berbahaya. Yang menuruti hawa nafsu tanpa kontrol akan memberikan dampak yang sangat berbahaya. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengendalikan hawa nafsu, seperti melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua adalah menundukkan hawa nafsu, seperti mengurangi tidur, berarti bergiat bangun menunaikan sholat malam, berbanyak zikir, serta bermunajat kepada Allah dan kegiatan-kegiatan berat lainnya. Kemudian pertanyaan ke-8 dari Nurmayanti, NIM 19112503. Sebagai umat muslim, kita menjunjung tinggi Allah dan Rasul-Nya. Apa yang akan Anda lakukan ketika ada orang lain yang sengaja, baik tidak sengaja, telah menghina Allah dan Rasul tepat di hadapan Anda? Baik, jawaban dari saya, yang akan saya lakukan kalau yang menghinanya non-muslim dan tidak sengaja, diingatkan baik-baik. Kalau yang menghinanya sengaja, tegur dengan tegas, suruh minta maaf di hadapan kita dan disaksikan 2 orang saksi. Kemudian pertanyaan ke-9 dari Siti Nuraini, NIM 19112536. Apakah boleh jika seorang muslim hanya mengerjakan ibadah yang wajib saja dan tidak mengerjakan sunnah Rasul? Dan bagaimana pendapat Anda jika ada seseorang yang tidak mencintai keturunan Rasul bahkan menghinanya? Jawaban dari saya, hukum mengerjakan ibadah yang bersifat wajib kan mutlak harus dikerjakan. Jika meninggalkan ibadah sunnah, tidak diganjar dengan dosa apapun. Sementara jika kita meninggalkan ibadah wajib, ancaman dosa akan menyertai bagi siapapun yang melanggarnya. Tentu saja nilai pahala ibadah wajib lebih tinggi daripada pahala ibadah sunnah. Ibadah wajib tidak boleh ditinggalkan, konsekuensi bagi yang meninggalkannya adalah dosa. Sedangkan sunnah, jika kondisi memang tidak memungkinkan untuk melakukannya, maka tidak ada ancaman dosa bagi pelakunya. Ibadah-ibadah sunnah ini baik untuk dilakukan, namun demikian umat muslim perlu menggarisbawahi bahwa mendahulukan ibadah sunnah ketimbang wajib adalah hal yang keliru. Kemudian pendapat saya, jika ada seseorang yang tidak mencintai keturunan Rasul bahkan menghinanya,